Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ashifa, NIM 18337006 dari kelas metode survei dengan tema lampu hemat energi. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai tentang penelitian kami yang dilakukan untuk mengikuti ujian akhir, yaitu judulnya pentingnya lampu hemat energi, dengan anggotanya itu saya sendiri, Safira Ashifa, lalu ada Rizky Salsabila, Fazira Anissa, dan Rizka Fajirati Fitri. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan dahulu tentang latar belakang kami melakukan penelitian ini, itu tentang pentingnya pemakaian lampu hemat energi. Latar belakangnya itu tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga, komersial maupun industri, sehingga pemakaian yang terlalu banyak akan menyebabkan pemadaman listrik. Hal itu tentunya berdampak bagi kerusakan peralatan listrik maupun biaya yang ditimbulkan akan mahal. Sehingga salah satu usaha untuk menanggulangi krisis itu adalah melakukan penghematan energi listrik, diantaranya itu menggunakan lampu hemat energi. Penghematan terhadap kebutuhan listrik agar tagihannya tidak terlalu melambung bisa kita lakukan dengan menggunakan lampu hemat energi. Saat ini populasi manusia semakin bertambah sehingga penggunaan listrik pun akan bertambah. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap mengalami masalah dengan pemasukan listrik. Tidak heran sering terjadi komplain dari masyarakat terkait adanya pemadaman listrik bergilir. Kenyataan yang dihadapi saat inilah masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan lampu hemat energi itu. Masyarakat cenderung lebih memilih lampu yang murah dan mudah didapatkan di pasaran, namun kenyataannya tidak hemat energi. Lalu dalam penelitiannya, kami memiliki 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu lampu hemat energi? Yang kedua, lampu yang termasuk lampu hemat energi itu apa? Yang ketiga, apa pentingnya penggunaan lampu hemat energi? Yang keempat, apakah kelebihan dan kekurangan dari lampu hemat energi? Yang kelima, bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap perilaku masyarakat menggunakan lampu hemat energi? Dan tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah: 1. Mengetahui pengertian dari lampu hemat energi itu. 2. Mengetahui lampu yang termasuk lampu hemat energi. Lalu ketiga, mengetahui pentingnya menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan lampu hemat energi. Lalu yang kelima, mengetahui pengaruh terhadap perilaku masyarakat menggunakan lampu hemat energi. Lalu dalam kesempatan kali ini, metode penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang awalnya didapat berupa data ordinal, lalu kami transformasikan menjadi data interval. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengisian kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah dalam bentuk Google Form, yang merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membantu dalam pengisian dan pengumpulan data. Lalu tempat dan waktu penelitian yang kami lakukan itu, tempatnya di sini karena kami terdapat dari 4 anggota, dan masing-masing 4 anggota itu berasal dari kota yang berbeda. Jadi kami memutuskan mengambil tempatnya itu dari 4 kota, itu Kota Padang, Kota Padang Panjang, Agam, dan Pasaman. Lalu kami lakukan secara online melalui media sosial, itu WhatsApp, itu dengan cara membagikan link Google Form-nya kepada masyarakatnya itu. Waktu yang kami ambil adalah itu dari 18 April 2020 sampai dengan 19 April 2020. Lalu populasi dan sampel penelitian yang kami dapatkan adalah: pertama, populasinya seperti yang saya katakan tadi berasal dari 4 kota, yaitu masyarakat di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Agam, dan masyarakat di Kabupaten Pasaman. Sampel yang kami peroleh adalah 81 sampel dari 90 responses masyarakat yang ada di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Agam, dan Pasaman yang memenuhi kuota, yaitu metode kuota sampling. Lalu ini adalah bagaimana bentuk dari kuesioner yang kami buat. Itu ada kalimat pembukanya. Kalimat pembukanya ini: Assalamualaikum, responden yang terhormat.
Kami dari mahasiswa statistika mengharapkan bantuan kepada responden untuk berpartisipasi dalam mengisi survei kami mengenai pentingnya lampu hemat energi bagi masyarakat. Survei ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode survei. Atas waktu dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Lalu ada identitas responses, yaitu nama dari responden, jenis kelaminnya, dan daerah asalnya. Daerah asalnya ini ada yang seperti saya katakan tadi dari 4, Padang, Padang, Agam, dan Pasaman. Kami hanya menerima responden dari 4 kota ini. Lalu ada pertanyaan dari kuesioner yang kami buat, yaitu ada petunjuk pengisiannya terdiri dari 3 option atau 3 pilihan, yang dimana satu itu mengartikan mereka sangat setuju dengan pertanyaan kami, yang kedua dengan mereka kurang setuju, lalu opsi yang ketiga berarti mereka tidak setuju dengan pernyataan yang kami berikan di Google di form tersebut. Pertanyaannya ada yang pertama, saya merasa menghemat energi itu penting. Yang kedua, saya peduli terhadap penggunaan listrik di rumah. Yang ketiga, saya selalu mematikan lampu yang tidak digunakan di rumah. Lalu pertanyaan yang keempat, saya mengetahui apa itu lampu hemat energi. Pertanyaan yang kelima, saya mengetahui lampu mana termasuk lampu hemat energi. Pertanyaan yang keenam, pernyataan pilihan mengenai yang mana lampu hemat energi. Nah, di sini intinya kami akan menyediakan 3 buah gambar yang untuk dipilih. Ada 3 gambar, jadi responden itu akan menentukan yang mana yang lampu hemat energi. Lalu pertanyaan yang ke-7, saya menggunakan lampu hemat energi di rumah. Ke-8, saya merasa penting untuk menggunakan lampu hemat energi. Yang ke-9, saya merasa lampu hemat energi itu mempercantik ruangan. Nah, pertanyaan di atas di sini kami kelompokkan menjadi 2 variabel, yaitu variabel pengetahuan dan variabel perilaku masyarakat. Pertanyaan yang ke-1, pertanyaan yang ke-4, ke-5, dan ke-6 termasuk dari variabel pengetahuan masyarakat. Dan pertanyaan ke-2, 3, 7, 8, dan 9 termasuk ke dalam variabel perilaku masyarakat. Setelah kami membagikan kuesioner tadi terhadap responden kami, lalu didapatkan hasilnya seperti berikut ini. Data responden yang kami dapatkan itu jumlah responden dari 81 orang tadi terdiri dari jenis kelaminnya itu 63% dari perempuan dan 37% laki-laki. Dan jumlah responden yang berdasarkan dari daerah yang tadi 41% itu berasal dari Padang, 16% berasal dari Agam, 25% berasal dari Padang Panjang, dan yang kecil ini, yang agak gelap ini itu berasal dari Pasaman, itu ada 18%. Mungkin di PPT ini tidak terlihat jelas. Lalu kami melakukan beberapa uji terhadap data yang kami peroleh. Yang pertama, uji validitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Nah, dari 9 pertanyaan yang kami ajukan kepada responden tadi, maka diperoleh ternyata semuanya itu valid. Kami mengujinya itu menggunakan software SPSS, lalu hasil uji validitasnya itu terlihat bahwa semua pertanyaannya itu sudah valid. Nah, menghitung dia valid atau tidaknya itu jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka uji pertanyaannya itu dikatakan valid. Lalu kami melakukan uji reliabilitas itu untuk melihat konsistensi jawaban yang diberikan. Nah, untuk uji reliabilitas ini kami melakukan ada 2, yaitu uji terhadap perilaku masyarakat dan pengetahuan masyarakat. Perilaku masyarakat ini terdapat dari seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 5 pertanyaan, dan pengetahuan ada 4 pertanyaan. Nah, setelah kami melakukan uji menggunakan software SPSS, didapatkan pengujian reliabilitas diperoleh besaran koefisien reliabilitas sebesar 0,688 untuk variabel perilaku dan 0,398 untuk variabel pengetahuan. Artinya
nilai yang kami dapatkan itu jauh lebih besar daripada nilai tabelnya itu 0,2185, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian variabel perilaku dan pengetahuan digunakan adalah reliable atau konsisten. Lalu selanjutnya kami melakukan uji normalitas. Itu dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada software SPSS menunjukkan bahwa signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov yang dihasilkan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak bersifat distribusi normal. Lalu selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas ini adalah untuk mengetahui apakah dua variabel, yaitu variabel perilaku dan pengetahuan tadi, memiliki hubungan linear secara signifikan. Kriteria variabel bebas dan variabel terikat dapat dikatakan linear jika nilai signifikannya pada baris deviation from linearity lebih dari atau sama dengan 0,05. Perhitungan uji linearitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Lalu variabel F, perilaku dan pengetahuan, kami memperoleh nilai F-nya yaitu 8,18. Lalu sehingga keterangannya itu mereka tidak linear. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dengan variabel terikat tidak mempunyai hubungan linear, atau variabel perilaku dan variabel pengetahuan itu tidak mempunyai hubungan yang linear. Lalu kami juga melakukan uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian secara parsial, pengaruh pengetahuan terhadap perilaku masyarakat menggunakan lampu hemat energi diperoleh signifikansi yaitu kecil dari 0,5, maka hipotesisnya dapat diterima. Hipotesisnya itu terdapat pengaruh pengetahuan terhadap perilaku masyarakat menggunakan lampu hemat energi. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan software SPSS, kami memperoleh nilainya itu 0,02 dan 0,00, sehingga diperoleh bahwa lebih kecil daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat menggunakan lampu hemat energi. Lalu ada koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang kami lakukan, menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,361 atau sebesar 36,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 36,1% perilaku masyarakat menggunakan lampu hemat energi dipengaruhi oleh pengetahuan mereka, dan sisanya sebesar 63,9% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak kami teliti dalam penelitian ini. Baiklah, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan terhadap lampu hemat energi ini yaitu, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, lampu hemat energi adalah jenis lampu yang dirancang secara khusus agar energi yang dikonsumsi lebih hemat. Lampu hemat energi didesain untuk memastikan energi listrik yang diserap diubah ke dalam energi cahaya dan menekan losses seminimal mungkin. Beberapa jenis lampu yang masuk kategori lampu hemat energi yaitu lampu CFL dengan tingkat efisiensi sekitar 75% dan lampu LED dengan efisiensinya bisa di atas 80. Lalu ada kelebihan dari lampu hemat energi itu, pertama usia pakai yang dipanjang, lalu tahan guncangan, waktu responnya cepat, lebih hemat energi, dan tentunya jauh lebih ramah lingkungan, pencahayaan serta warna sinar yang baik. Lalu tetapi lampu hemat energi ini juga memiliki kekurangan, yaitu harganya yang jauh lebih mahal dibandingkan lampu biasa, dan kapasitas terang LED berbanding lurus dengan daya dan panas yang ditimbulkan. Semakin panas dan semakin besar dayanya, maka semakin terang LED-nya. Lalu pengetahuan masyarakat mengenai lampu hemat energi mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penggunaan lampu tersebut. Masyarakat terutama akan menggunakan lampu hemat energi jika mengetahui penting dan manfaatnya lampu tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya, yaitu dari kelompok lampu hemat energi dengan topiknya itu pentingnya penggunaan lampu hemat energi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.